sudah menjerit operasi pasar baru mau dilakukan. Ongkos haji tahun ini diperkirakan turun menjadi sekitar 31 juta rupiah. Menikmati bingka bakar dan kue bilis, dua kue peninggalan kerajaan Melayu. Selamat siang saudara, jumpa kembali di siang hari ini, Selasa 20 Juli 2010. Kasih seorang ibu kepada buah hatinya memaksa seorang wanita nekat melangkahkan kaki ke Istana Negara. Inilah Hati Tanam siang selengkapnya bersama saya Zivana Leticia. Berita pertama di siang ini, saudara, seorang pengusaha minyak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dirampok 4 orang bersenjata api di halaman rumahnya. Sedikitnya uang sebanyak 1,5 miliar rupiah yang hendak disetorkan ke bank ludes dibawa kabur kawanan pelaku. Perampokan ini tergolong nekat karena terjadi di siang bolong. Akan tetapi suasana komplek perumahan tempat korban tinggal memang sepi. Haji Yusron yang dikenal memiliki sejumlah SPBU hari itu bermaksud menyetorkan uang 1,5 miliar rupiah ke bank. Ia menyuruh orang kepercayaannya bersama sopir dan pembantunya untuk menyetor dengan mengendarai mobil. Belum sempat keluar rumah, para pembantunya itu dicegat penjahat. Mau keluar kan? Ya, terus? Mau menutup pagar, ternyata di ini. Ditodong? Ditodong, itu aja. Mau pakai apa, Pak? Ujek Pak pistol. Berapa orang itu? Nah, kita ada jelas, ada tahu berapa orang itu. Aku betul-betul. Yang turun dari sepeda motor? Langsung. Betul-betul pintu. Dan pistolnya langsung dikaca. Berapa orang tadi, Pak? Malah pakai topeng atau gimana, Bu? Orangnya pakai apa? Pakai topeng atau enggak ada juga? Pakai helm aja. Karena ketakutan, mereka membiarkan perampok itu membawa kabur uang korban. Warga yang ingin membantu juga ditodong hingga ketakutan. Kemudian kawanan rampok ini kabur mengendarai 2 buah sepeda motor. Kuat dugaan aksi perampokan ini melibatkan orang dalam, karena para kawanan tersangka memahami jadwal penyetoran uang ke bank. Polisi masih mengejar para tersangka yang diduga orang asli Kalimantan Selatan. Emir Faisal melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasih seorang ibu kepada buah hatinya kemarin memaksa seorang wanita nekat melangkahkan kaki ke Istana Negara. Tak pernah terbayang di benak korban ledakan tabung gas ini langkahnya bersambut. Kini buah hatinya yang berusia 4 tahun dan menderita luka bakar di sekujur tubuh mendapat penanganan medis di RSCM. Susi Haryani kini dapat sedikit bernafas lega. Tindakan nekatnya mengadu langsung ke Presiden hari Senin kemarin tidak sia-sia. Buah hatinya, Ridho Januar atau Ido, kini mendapat penanganan di unit luka bakar RSCM. Tahap awal, tim medis tengah mengevaluasi luka yang diderita bocah berusia 4 tahun itu, guna menentukan langkah selanjutnya. Susi Haryani adalah korban ledakan tabung gas pada akhir Maret lalu. Ia bersama anaknya Ridho Januar atau Ido tersambar api dari ledakan tabung gas. Kos-kosan ruangannya kan kecil, ya di sana tempat saya masak, ya di sana tempat saya tidur. Jadi anak waktu itu pagi-pagi masih tidur. Saya dari tangan ke sini, untuk tangan dan kaki batas ini ke bawah. Untuk parah, anak saya yang paling parah. Dalam 2 tahun terakhir, sejak 2008 hingga awal Juli 2010, tercatat 190 kasus ledakan gas LPG yang menelan puluhan korban, baik luka parah maupun meninggal dunia. Belum terhitung hangusnya ratusan rumah dan kerugian harta benda lainnya. Sebagian besar korban adalah masyarakat kecil. Namun hingga kini, upaya pencegahan dari Pertamina dan pemerintah masih jauh dari harapan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Kita beralih ke berita pendidikan, saudara. Akibat keterbatasan ruang kelas, sebagian siswa Sekolah Dasar Negeri Pasir Tanjung 2, Kabupaten Lebak, Banten terpaksa belajar di teras sekolah tanpa alas. Keterbatasan ruang kelas juga mengakibatkan siswa hanya belajar selama 3 jam dalam sehari, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi prestasi akademisnya.
Beginilah kondisi belajar mengajar sebagian siswa Sekolah Dasar Negeri Pasir Tanjung 2, Lebak, Banten. Di teras depan kelas tanpa alas dan berhawa dingin tersebut, para siswa terpaksa menjalani rutinitas belajar mereka. Akibat kondisi belajar tanpa kursi meja ditambah dengan suara bising dan terkadang berdebu, siswa kerap mengeluhkan sakit punggung, leher dan flu serta sakit kepala sehingga mengganggu konsentrasi belajar mereka. Jika cuaca tengah panas terik, sebagian siswa mengaku kerap merasa mual dan pusing. Sedangkan di saat hujan mengguyur, aktivitas belajar langsung bubar. Nggak ada kelas, masuk semua. Adik kelas berapa? Para siswa di sekolah yang jaraknya tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak ini juga hanya belajar 3 jam setiap hari. Aturan tersebut terpaksa dilakukan pihak sekolah agar semua siswa bisa belajar secara bergantian mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Kalau antisipasi dari kepala sekolah menggunakan shift ya, shift dalam belajar. Tapi setelah diamati dalam 1 semester dan bahkan kemarin 1 minggu kemarin, jadi jumlah siswa yang masuk itu tidak full, tidak maksimal. Ya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, kekurangan ruang kelas untuk sekolah dasar di Lebak mencapai 500 lokal, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA masih kurang 1.200 lokal. Taufik Muharam melaporkan dari Lebak, Banten. Tak hanya harga cabai yang melambung di Pasar Purwodadi, Jawa Tengah, harga daging ayam juga meroket. Pedagang mengeluhkan naiknya harga karena pembeli menjadi berkurang. Suasana di lorong pedagang daging ayam potong di Pasar Purwodadi ini nampak ramai. Pasokan daging ayam cukup tersedia, tetapi menurut pedagang, para pembeli yang berkurang akhir-akhir ini. Ini karena harga daging ayam potong naik menjadi Rp25.000 per kilo dari harga semula Rp20.000 per kilogram. Bahkan harga bulan lalu hanya berkisar Rp18.000 per kilogram. Dengan kenaikan itu omsetnya gimana, Bu? Omsetnya turun. Biasanya 100% jadi 50. Turun berapa persen, Bu? 50% juga bisa turunnya. Kan sepi sih ya. Yang beli juga nggak ada ya sepi. Harga daging ayam diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, biasanya harga-harga akan kembali naik. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, cuaca buruk terus membuat khawatir petani di beberapa daerah. Di Serang, Banten, ratusan hektar sawah terendam air hingga padi membusuk. Inilah salah satu penyebab beras di pasaran terus naik. Gambar yang terlihat ini bukanlah sungai, namun sebenarnya hamparan ratusan hektar sawah yang terendam air. Hujan yang mengguyur Banten dan sekitarnya selama beberapa hari, ditambah dengan buruknya pembuangan air atau saluran irigasi yang tidak berfungsi, jadilah penderitaan bagi petani Banten. Padi yang baru berusia 2 bulan itu pun busuk. Untuk salah satu alasan inilah beras di pasaran juga naik. Kerugian sudah di depan mata petani, bahkan tidak sedikit dari petani saat musim tanam sebagian modalnya dari hasil meminjam. Setelah harga beras naik cukup tinggi, Bulog baru mengadakan operasi pasar beras. Hari ini penjualan beras murah itu diadakan di 5 pasar, mulai jam 3 sore. Anda bisa datang ke sana untuk mendapatkan beras yang lebih murah. Anda ingin membeli beras dengan harga lebih murah dibanding harga di pasar sekarang ini? Datanglah ke operasi pasar Bulog yang rencananya akan digelar mulai hari ini, mulai pukul 3 sore di 5 pasar di Jakarta. 5 pasar itu adalah Pasar Klender, Pasar Minggu, Pasar Kramat Jati, Pasar Induk Cipinang, dan Pasar Anyar. Operasi pasar ini diadakan untuk menekan harga beras Rp400 sampai Rp500 per kilogram. Saat ini harga beras kualitas medium sudah mencapai Rp6.920 per kilogram, di atas harga rata-rata harga beras nasional sebesar Rp6.469 per kilogram. Koordinasi dengan Pemda. Nah, ternyata yang sudah perlu dilakukan itu terutama Jakarta. Mau mengarah ke naik, ini harus di stop, harus turun lagi. Nah, itulah peran cadangan beras pemerintah. Operasi pasar Bulog ini dinilai telat setelah harga beras dan bahan pokok membumbung selama sebulan ini.
Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan sebenarnya Bulog tidak perlu meminta izin untuk melakukan operasi pasar. Pasti akan ada OP. Kalau ada kecenderungan di titik manapun ada kenaikan, itu pasti akan ada OP dan Bulog diberi keleluasaan yang lebih fleksibel untuk melakukan OP tanpa harus menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan. Ya. Apakah operasi pasar ini akan efektif menekan harga beras di Jakarta dan juga kota-kota lainnya di Indonesia? Kita tunggu saja. Felix Pelenewen dan Irfan Effendi melaporkan dari Jakarta. Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara, setelah tertunda berkali-kali, pemerintah dan DPR berjanji akan menuntaskan pembahasan biaya haji malam nanti. Baik pemerintah maupun DPR sepakat menurunkan biaya haji tahun ini, namun besarannya masih dalam perdebatan. Sudah lebih 1 bulan, besaran biaya pelaksanaan ibadah haji atau BPIH belum juga ditetapkan. Rupanya perdebatan antara wakil rakyat dan pemerintah masih alot. Kesepakatan kedua pihak bahwa BPIH akan ditetapkan Senin kemarin ternyata kembali mentok. Perdebatan itu terutama seputar biaya pemondokan jamaah di kota Mekah. Kementerian Agama mengusulkan biaya pemondokan sebesar Rp3.000 per jamaah. Sedangkan Komisi 8 DPR menganggap masih bisa diturunkan hingga Rp2.500. Pemerintah beralasan dengan angka 3.000 pun setiap jamaah disubsidi antara 100 hingga 500 real. Sedangkan bagi DPR, angka subsidi masih bisa dinaikkan karena ada dana optimalisasi alias bunga bank dari uang jamaah yang sudah mengendap sekitar 1,1 triliun lebih. Usulan pemerintah hanya akan menurunkan ongkos haji sebesar $36 atau sekitar Rp320.000 dari ongkos tahun lalu sebesar $3.444 atau $31 juta. Sementara itu $36 penurunannya. Nah, penurunan ini dibandingkan dengan kualitas tadi adalah sangat signifikan. 85 atau $100, saya kira wajar lah kalau jamaah haji bisa turun 1 juta atau 800.000 kan, itu sebenarnya prestasi juga buat pemerintah. Terlepas dari soal biaya, pemerintah berjanji tahun ini tidak ada lagi keluhan terkait jauhnya pemondokan dari Masjidil Haram di kota Mekah. Sebanyak 127.000 alias 63% jamaah akan tinggal di pemondokan Ring 1, maksimal 2 km dari Masjidil Haram. Ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 27% jamaah. Sedangkan 67.000 atau 37% jamaah menempati pemondokan di Ring 2, maksimal 4 km dari Masjidil Haram. Angkanya berkurang dari tahun lalu sebesar 73%. Dan bahkan tahun lalu ada jamaah yang menempati pemondokan sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jika janji itu terwujud, maka mimpi calon haji untuk selalu sholat berjamaah pada setiap waktu di Masjidil Haram bukan lagi sekedar mimpi. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Kabar gembira bagi Anda calon jamaah haji tahun ini. Majelis Ulama Indonesia telah menemukan 2 produk vaksin meningitis buatan Cina dan Italia yang dinyatakan halal dan tidak mengandung enzim babi. Kedua produk vaksin meningitis tersebut adalah Tianyuan buatan Cina dan Novartis buatan Italia. Setelah melalui sejumlah kajian dan penelitian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan 2 produk vaksin meningitis itu tidak mengandung enzim babi, sehingga berstatus halal. Pemerintah Arab Saudi mengharuskan semua jamaah divaksin meningitis untuk menghindari serangan radang selaput otak yang biasa diidap jamaah haji asal Afrika. Tahun lalu jamaah haji Indonesia masih menggunakan vaksin meningitis produk Belgia, GlaxoSmithKline, meskipun setelah diteliti, vaksin tersebut dalam proses pembuatannya mengandung enzim babi. Menurut MUI, sampai saat ini proses pembuatan vaksin GlaxoSmithKline masih tetap menggunakan enzim babi sehingga belum dinyatakan halal.